Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kualitas udara di DKI Jakarta sempat menempati posisi terburuk di dunia. Ini tentu saja bukan capaian prestasi, melainkan justru dituntut segera merealisasi beragam solusi untuk mengatasi polusi yang masih menginvasi. Pemirsa, rangkuman informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Metro This Week hari ini. Saya Reno Raksa pamit, sampai jumpa. Mendung dan gelap, tapi bukan karena akan turun hujan, melainkan balutan polusi yang menyelimuti langit Jakarta dan sekitarnya. Seperti itulah buruknya kualitas udara di Jakarta akibat tingginya polusi udara yang disebabkan kendaraan bermotor, industri, dan aktivitas lainnya. Selain faktor pembuangan emisi transportasi, kualitas udara Jakarta juga diperburuk oleh fenomena meteorologis. Jadi kalau dari segi siklus memang bulan Juni, Juli, Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering. Kita juga sudah melakukan upaya sebetulnya dari mana sih sumber pencemaran di DKI Jakarta itu. Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu, bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu adalah dari batu bara 0,42%, dari minyak itu 49%, dan dari gas itu 51%. Kalau dilihat dari sektor-sektornya, maka transportasi itu 44%, industri 31%, industri energi, manufaktur 10%, perumahan 14%, dan komersial 1%. Kualitas udara di DKI Jakarta sempat menempati posisi kedua terburuk di dunia. Lalu apa solusi untuk mengatasi polusi di ibu kota Jakarta agar tidak berlanjut menjadi malapetaka? Rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Transportasi kendaraan pribadi disebut menjadi salah satu faktor penyumbang polusi. Pasalnya, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya semakin parah. Menteri LHK pun meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat uji emisi. Kan tadi Pak Gub juga sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi untuk kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor. Jadi kalau kita mulai dari DKI dulu aja ya, atau Jabodetabek, nanti kalau udah baik semua akan dilakukan. Kemudian semua KL dan Pemda wajib untuk memberlakukan kewajiban uji emisi bagi semua kendaraan bermotor yang masuk fasilitas perkantoran KL dan Pemda. Kemudian memasukkan persyaratan lulus uji emisi untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan. Dan aturannya sudah ada, nanti kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong penerapan sistem bekerja dari rumah bagi ASN. Uji coba ASN Work from Home di lingkungan Pemprov DKI rencananya berlaku mulai tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Artinya work from home itu 50%, 50% atau 60% dan 40% untuk mengurangi kegiatan hari-hari
di Pemda DKI. Dan tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa bersama-sama melakukan work from home. Berdasarkan situs pemantauan kualitas udara, indeks kualitas udara di DKI Jakarta pada Selasa lalu masuk kategori tidak sehat. Sebagai Metro TV